Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat untuk semuanya. Kita sudah memasuki sesi kelima pada mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Dan Anda sudah memahami mengenai bagaimana menyusun perencanaan, penelitian, kemudian rumusan masalah, alur dan kerangka pada teoritikal dan hipotesis yang dibentuk. Dan hari ini kita akan membahas mengenai variabel penelitian dan kaitan variabel penelitian. Saya akan buka materinya, sudah dapat diakses di Learning Management System. Silakan diunduh, dibuka dan dipelajari. Oke, kita akan membahas mengenai variabel penelitian dalam 34 slide, tetapi jangan khawatir, tidak akan lama, dan pastinya yang penting akan saya sampaikan. Oke, variabel penelitian. Jadi, apa yang dimaksud dengan variabel penelitian? Variabel adalah konsep yang dapat diamati yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Konsep atau konstruk tadi diukur dengan skala tertentu, kemudian seterusnya menjadi variabel. Definisi. Beberapa definisi menyatakan bahwa variabel adalah konsep yang mempunyai berbagai macam bentuk nilai. Variabel apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Dan Sugiono menjelaskan bahwa variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, berat badan, warna, partisipasi petani, produksi padi, pendapatan petani, kinerja usaha tani, volume penjualan, dan kinerja jaringan irigasi. Oke, sekarang kita lihat jenis hubungan antara variabel penelitian. Pertama adalah simetri. Simetri itu terdapat hubungan antar variabel bersifat tidak ada saling mempengaruhi. Jadi simetri itu sama bebas gitu ya, tidak non kausal, tidak mempengaruhi di antara mereka. Kemudian asimetrik adalah hubungan antar variabel yang bersifat mempengaruhi, independen, dan lainnya dipengaruhi. Jadi asimetrik itu mempengaruhi, independen itu adalah variabel bebas, dependen kebalik ya, independen itu bebas, dependen terikat. Resiprok adalah hubungan antar variabel yang bersifat saling mempengaruhi. Jadi bolak-balik dia, dependen mempengaruhi independen dan independen mempengaruhi dependen. Contohnya penjualan dipengaruhi oleh harga dan harga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh penjualan. Jadi resiprokal. Oke, variabel dilihat dari fungsinya ada 5. Variabel independen adalah variabel yang bebas, bisa menjelaskan. Contohnya apa sih yang mempengaruhi pembentukan harga? Ya, bahan bakunya, permintaan masyarakat, kemudian kompetitor. Tentang harga banyak ya pengaruhnya. Independen itu ya tadi, harga adalah yang dijelaskan, independennya adalah harga bahan bakunya, harga substitusinya, kemudian penjual lain menjual barang yang sama. Nah, dependen adalah variabel yang dijelaskan atau yang terikat. Apa? Dalam hal ini contohnya adalah harga. Moderating adalah variabel antara, intervening adalah penguat, dan kontrol adalah variabel yang menjadi indikasi atau sinyal untuk mengetahui bagaimana input antar variabel. Baik, kita lihat contohnya. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk menentukan hubungan dengan suatu gejala yang diobservasi. Juga disebut dengan variabel prediktor, stimulus, atau eksogen. Jadi bahasa lainnya independen adalah variabel prediksi, eksogen, dan stimulus. Contoh, struktur tenaga kerja pertanian adalah variabel bebas,
yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap siapa? Kinerja, usaha, tani. Jadi jangan lupa, independen itu adalah prediktor, stimulus, eksogen, bahasa lainnya. Oke, kemudian faktor kultural kelas sosial dapat mempengaruhi keputusan membeli barang. Jadi faktor kultural adalah independen, eksogen, stimulus, estimator, gitu ya, dapat mempengaruhi keputusan membeli barang. Kemudian variabel bebas pengembangan fasilitas wisata dapat mempengaruhi variabel kepuasan pengunjung. Jadi bebasnya adalah pengembangan fasilitas wisata, kemudian mempengaruhi atau yang dijelaskan adalah kepuasan pengunjung dependen. Variabel warna mobil adalah variabel bebas yang dapat dimanipulasi dan dilihat pengaruhnya terhadap siapa? Minat belinya. Jadi kan disebutkan oleh Andi Sekaran gitu ya, atau beberapa peneliti yang lain bahwa variabel itu adalah sesuatu yang dapat dimanipulasi untuk mempengaruhi variabel lain. Oke, dependen adalah variabel yang dipengaruhi, yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Ada contoh pengaruh pengembangan fasilitas wisata terhadap kepuasan pengunjung, maka variabel dependen atau tergantung adalah kepuasan pengunjung, karena dia dijelaskan. Jadi dijelaskan dan dipengaruhi akibat gitu ya. Oke, sekarang kita lihat variabel moderat. Variabel moderat adalah variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antar variabel bebas dan variabel tergantung. Jadi bebas dan tergantung itu maksudnya independen dan dependen ya. Jadi apakah variabel itu dapat memperkuat atau memperlemah. Contohnya ya, hipotesisnya, hipotesis dugaan ya, dugaan sementara terhadap masalah. Hipotesisnya, ada hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran petani menggunakan pupuk organik. Hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran petani menggunakan pupuk. Jadi variabel bebasnya promosi, ya. Saya akan tulis. Variabel bebasnya promosi, ini adalah variabel independen. Kemudian variabel tergantung atau dependen adalah kesadaran petani. Ini adalah variabel dependen. Moderatnya adalah media di media televisi. Jadi kita tulis moderatnya ya. Ini adalah moderating variable. Variabel moderating. Oke. Jadi ini adalah variabel penyebab, ini adalah akibat. Ini disebut eksogen, ini disebut endogen. Gitu. Jangan sampai kebalik ya. Oke, kita lanjut. Saya tutup dulu. Baik, kita sudah nyampe ke variabel moderating. Sekarang kita akan lanjut kepada variabel kontrol. Variabel moderate sudah tadi dicontohkan. Sekarang kita akan masuk ke kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisir pengaruhnya. Variabel yang dikendalikan atau dibuat variabel kontrol itu bisa mempengaruhi atau menstabilisasi agar variabel yang kita kendalikan dengan variabel kontrol itu konstan. Contoh, hipotesisnya, hipotesis dugaannya. Hipotesis penelitiannya adalah ada pengaruh kontras warna baju terhadap keputusan membeli di kalangan wanita. Wanita, pria, anak-anak. Jadi contohnya adalah kita buat simulasi lagi ya. Oke.
Kontras warna. Kontras warna ini adalah variabel independen. Nggak terlalu kelihatan ya. Kamera. Ini adalah variabel independen. Kemudian keputusan membeli adalah variabel yang dijelaskan atau dependen. Sementara wanita adalah kontrolnya. Dia bisa mengendalikan. Kira-kira kontrol variabel ini bisa menjadi alasan apa dasar wanita memilih warna, kemudian dan pengaruhnya kepada keputusan membelinya. Begitu. Oke, kita sudah belajar mengenai independent variable, dependent variable, moderating, dan kontrol variable. Sekarang kita akan lanjut ke variabel yang terakhir ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Intervening variable. Variabel kontrol didefinisikan sudah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan tidak langsung atau indirect. Variabel pengganggu bersifat hipotetik. Artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi. Hubungan antara variabel bebas dengan tergantung. Jadi intervening ini variabel pengganggu. Dia tidak bisa terlihat, tapi secara teori dia mengganggu. Oke, kita lihat hipotesisnya. Jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas semakin meningkat. Bebasnya, kita harus tentukan mana variabel bebas, mana variabel terikat, gitu ya. Minat terhadap tugas. Minat terhadap tugas adalah variabel independen atau variabel eksogen. Eksogen. Kinerja mengerjakan tugas adalah variabel tergantung. Ini adalah variabel endogen gitu ya. Endogen. Oke. Pengganggunya adalah proses belajar. Jadi kalau minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas semakin baik, linear ya. Kan ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Berarti intervening nggak kelihatan kan? Kalau tugas ngerjain kan effortnya nggak terlihat. Tapi secara teori, orang akan ngerjain tugas kalau dia punya proses belajar yang baik. Oke, hipotesis, layanan yang baik mempengaruhi keputusan pelanggan. Layanan yang baik. Layanan yang baik mempengaruhi keputusan pelanggan. Layanan baik adalah variabel bebas, keputusan pelanggan adalah variabel terikat. Kemudian yang tidak kelihatan dalam penelitian ini atau bagian observasi sebagai pengganggu apa? Produknya. Oke, selain produknya, harganya kan nggak kelihatan ya. Kan di dalam hipotesisnya, kan kita nggak tahu, tetapi kita perlu uji. Benar nggak ada intervening variabel di situ. Gitu. Jadi jangan lupa ya, dependen adalah variabel terikat atau yang dijelaskan, independen bebas atau yang menjelaskan, moderating itu memperkuat hubungan, kemudian intervening adalah variabel pengganggu, dan kontrol adalah variabel yang menjadi dasar apakah hubungan antar variabel itu konstan atau berubah menjadi lebih baik atau lebih jelek. Oke, sekarang kita lihat ya, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel, penguatan modal, bebas, kinerja usaha tani yang dijelaskan, ini adalah dependent,
Kemudian kapasitas manajerial adalah moderating, dia bisa memperkuat atau bisa memperlemah, tergantung si manajer gitu ya, bagaimana kemampuannya. Oke, kita lihat lagi contoh hubungan antar variabel. Independennya adalah penghasilan, kemudian harapan hidup adalah dependen yang dijelaskan, gaya hidup adalah intervening atau pengganggu, di mana harapan hidup dia akan jadi lebih baik atau enggak baik tergantung pada gayanya kan. Apakah bergaya hidup mewah, apakah dia irit, kan tergantung pada gayanya. Jadi lifestyle. Kemudian di sini ada moderating, budaya lingkungan bisa dilibatkan jadi moderating, tempat tinggal juga bisa memperkuat, memperlemah hubungan antara si penghasilan dengan harapan hidupnya. Gitu ya. Oke, menyusun definisi operasional. Ini saya sempat tanyakan pada tugas sekarang, tolong Anda tetapkan definisinya, variabelnya apa, yang mana dependen, yang mana independen. Kemudian susun lagi definisi operasional. Jadi catatan yang pertama, setelah Anda melakukan penetapan definisi, penetapan variabel, mana dependen, independen, mana moderating, mana intervening, mana kontrol, lanjutkan dengan membuat kerangka atau yang ini ya, pulkona. Ada bulat, ada kotak, ada panah, gitu. Silakan Anda buat seperti ini. Kemudian susun definisi operasionalnya. Jadi variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungan antar satu variabel dengan lainnya dan dapat dicari juga pengukurannya. Tanpa operasional variabel, peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antar variabel yang masih konseptual. Jadi nggak bisa operasi, nggak berbunyi si variabel tadi. Makanya perlu didefinisikan apa definisi variabel dari atribut atau wakil dari objek dan sifat. Oke. Operasional variabel bermanfaat untuk 1. Identifikasi kriteria yang diobservasi. 2. Menunjukkan konsep, seperti yang saya sampaikan tadi, atau objek yang memiliki lebih dari satu definisi. Misalnya, teori tentang marketing mix, kan banyak tuh definisinya dari Kotler, dari Avensi, dari macam-macam. Nanti Anda tunjukkan yang mana yang dijadikan definisi, apakah dari Kotler, apakah dari Avensi, apakah dari Anwar Prabu, kan banyak ya. Tetapkan mana definisi yang akan Anda gunakan dalam penelitiannya. Kemudian, mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Oke, definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakter yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan. Mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji, ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Cara menyusun. Definisi operasional tipe A dapat disusun didasarkan pada operasi yang harus dilakukan. Operasi itu maksudnya operasional itu kan menjalankan ya. Jadi dari kata, kalimat, atau sifat, atau karakter, objek, itu dibunyikan. Sehingga menyebabkan hal tadi dapat digambarkan, dideskripsikan lebih lengkap dan jelas. Dengan menggunakan prosedur tertentu, peneliti dapat membuat gejala menjadi nyata. Contoh, konflik didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya satu orang yang dapat mencapainya. Konflik. Definisi operasional tipe B dapat disusun didasarkan bagaimana objek tertentu didefinisikan, dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau apa yang menyusun karakter dinamisnya. Contoh orang pandai, definisinya dapat nilai baik, rajin, selalu menjadi contoh kayak gitu. Tipe B. Kemudian definisi operasional tipe C dapat disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objeknya, apa gejalanya, apa yang menyusun karakter spesifik dan statis. Contoh orang pandai, orang yang punya ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa, berpikir baik, berpikir logis, sistematis, cepat. Jadi dioperasionalisasikan dengan
menggambarkan karakter-karakter atau ciri daripada variabelnya. Dalam menyusun definisi operasional, sebaiknya dapat mengidentifikasikan seperangkat kriteria yang dapat diamati. Semakin unik suatu definisi, maka semakin bermanfaat, karena lebih spesifik, jelas, dan padat. Oke, mendefinisikan sesuatu yang tidak kita inginkan tercakup dalam definisi secara tidak sengaja dapat menimbulkan adanya kemungkinan duplikasi atau replikasi. Pemahaman yang ganda. Contoh, jika Anda memiliki rumusan masalah, adakah pengaruh tingkat hunian kamar terhadap pendapatan hotel? Variabel tingkat hunian kamar terhadap pendapatan hotel. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tingkat hunian kamar, kata teori apa, terus di lapangan gimana, gitu. Tingkat hunian itu berapa banyaknya sarapan atau kamar yang dipakai, kan? Definisi itu dicari. Kemudian variabel pendapatan hotel adalah apa yang dimaksud dengan pendapatan. Pendapatan itu penerimaan atas penjualan atau apa? Itu cari di teori atau cari dalam aplikasi definisi. Kemudian kita juga harus mengukur operasionalisasi atau definisi yang kita bangun. Nah, biasanya digambarkan dalam dimensi atau indikator-indikator yang dibangun. Jadi skalanya apa? Ada skala Likert, terdapat persepsi seorang tentang fenomena sosial. Soalnya lain rumah sakit sudah sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Jadi gini, membuat kuesioner atau instrumen pertanyaan harus dalam bentuk pernyataan, bukan apakah Anda sudah makan, apakah Anda sudah cukup puas, apakah barang ini sesuai, enggak ya. Jadi kita buat pertanyaan dalam bentuk pernyataan. Contohnya, barang yang Anda beli sudah baik dan memenuhi kualitas tinggi. Nanti responden akan jawab, setuju, setuju, tidak ada pendapat, tidak setuju, sangat setuju. Saya beberapa kali juga menyarankan kepada mahasiswa yang membuat kuesioner atau survei dengan sumber data primer yang direct kepada objek observasi menggunakan 4 dalam skala Likert menggunakan 4 komponen skor. Kenapa? Karena saya menghindari orang memilih C, tidak ada pendapat. Bahaya sekali itu ya, kan posisinya jadi tidak jelas. Gitu. Jadi bisa, kalaupun dia memilih 4, setuju. Kalau memilih cenderung ke kanan, bagus. Kalau dia memilih tidak setuju atau 2, ya cenderung ke kiri. Jadi clear, jelas, nggak bias. Gitu. Kemudian yang kedua, skala pengukuran dalam mengoperasionalisasikan si definisi tadi menggunakan Goodman. Kalau Goodman, kita punya alternatif jawaban. Ya, tidak, baik, buruk, pernah, tidak pernah, punya, tidak punya, suka, tidak suka, kayak gitu. Biasanya pertanyaan, apakah Anda suka? Apakah Anda pernah? Apakah Anda setuju? Kayak gitu. Biasanya arahan pertanyaan dan bentuk pertanyaannya adalah seperti itu. Jadi hanya 2 opsi untuk menjawab, ya, tidak. Suka, tidak suka. Belum pernah, pernah. Pernah, belum pernah, kayak gitu. Yang ketiga, skala semantik diferensial. Jadi, skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinen di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif di sebelah kanan. Contohnya, bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan rumah sakit ini? Sangat buruk kiri, sangat baik kanan. Bagaimana penilaian Anda terhadap pelayanan pramusaji di Sabu Haji? Ditanya dalam bentuk pertanyaan. Baik, baik, dan seterusnya. Rating. Rating ini mirip Likert gitu ya. Cuma kalau Likert kan sangat baik, 5, baik, 4. Kalau rating itu angkanya transformasi data kita sebarin 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri, ke kanan. Dia kombinasi antara semantik diferensial dengan Likert. Kebanyakan sih mahasiswa senang menggunakan Likert. Ya alasannya karena diterjemahkan lebih jelas, clear, dan spesifik angkanya. Kalau rating, mungkin beberapa orang akan menginterpretasikan ke kiri ke kanan takut terbulak-balik gitu ya. Tapi silakan, semua peneliti nggak salah,
benar atau tidaknya tergantung pada apa yang ingin sebenarnya dilakukan. Gitu. Oke, kita lanjut. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik. Disebut variabel penelitian dalam ilmu alam. Instrumen digunakan untuk mengukur variabel yang sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Contoh, variabel suhu, instrumennya termometer. Variabel panas, instrumennya kalorimeter. Variabel berat, instrumennya timbangan. Gitu. Jadi yang namanya variabel selalu ada instrumen, ada alat untuk mengukur. Dan alat ukur itu harus valid. Valid itu apa? Valid itu bisa mengukur apa yang diukur. Contohnya, saya ulang lagi ya, setiap variabel punya instrumen untuk mengukur. Berat badan diukur oleh timbangan, panjang diukur oleh kilometer, gitu ya. Nah, setiap instrumen harus memenuhi validitas dan reliability. Apa itu validitas dan apa itu reliability? Jadi, kalau kita bicara valid itu berarti bisa mengukur apa yang akan diukur. Apakah benar timbangan bisa mengukur berat badan? Atau kita menggunakan timbangan untuk mengukur panjang jalan? Kan itu sudah tidak valid. Instrumennya benar bahwa dia adalah alat pengukur, tetapi tidak digunakan untuk mengukur variabel yang tepat. Gitu. Instrumen dalam penelitian sosial dan telah teruji validitas dan reliabilitas. Saya belum singgung reliabilitas. Reliabilitas adalah kehandalan, keberlanjutan. Jadi handal itu maksudnya timbangan adalah instrumen dari variabel berat badan. Kemarin, sekarang, lusa, mendatang, tahun berikutnya 100 tahun lagi ya, pakainya adalah si timbangan sebagai instrumen dari berat badan. Sehingga dikatakan timbangan reliability. Handal, bisa dipakai terus. Gitu. Peneliti harus membuat instrumen yang digunakan dalam penelitian. Oke, jadi cara menyusun instrumen gimana? Bertitik tolak pada variabel peneliti ditetapkan untuk diteliti, kan kita sudah ada bebas, terikat, moderating, intervening, kontrol, gitu ya. Kemudian diberikan teori atau definisi teori. Anda sudah saya jelaskan 3 cara menyusun definisi operasional tipe A, tipe B, dan tipe C. Kemudian indikator dibuat dalam bentuk pertanyaan, kemudian disusun dan dipilih bagaimana instrumen dibentuk, apakah dengan menggunakan Likert, Goodman, rating scale, semantik diferensial, dipersilakan. Gitu. Tapi jangan lupa merujuk pada peneliti-peneliti yang sebelumnya, mereka menggunakan instrumen apa. Gitu. Jadi Anda tidak mulai dari nol untuk bisa mengukur apakah dia valid atau reliable. Ini adalah kisi-kisi instrumen, variabel di sini, kemudian di sini mestinya ada definisi, kan baru indikator, kira-kira ada berapa pertanyaan yang akan mewakili si variabel tadi. Gitu ya. Uji validitas, saya ulang, mengukur apa yang harusnya diukur, tadi kan timbangan contohnya. Sejauh mana ketepatan dan kecepatan suatu instrumen mengukur dan melakukan fungsi ukurnya, agar data yang diperoleh bisa relevan. Jadi ukurannya harus sesuai dengan apa yang diukur. Oke, ini nanti kita belajar semi SPSS dan IVIUS Anda sudah belajar. Bagaimana angka dari validitas tinggi jika nilainya korelate antar item di atas 0,3, maksudnya pembentuk pertanyaannya. Kemudian uji reliabilitas adalah dapat dipercaya atau dia dipakai terus gitu ya, timbangan tadi kalau saya analogikan. Reliability cukup memuaskan di atas 7. Nanti kita akan belajar ini. Kemudian sudah selesai. Jadi Anda sudah belajar dan memahami mengenai definisi operasional penelitian, mulai dari apa itu variabel, kemudian bagaimana fungsi dan jenis variabel, bagaimana
menyusun definisi operasional dari variabel, berangkat dari teori, berangkat dari aplikasi, berangkat dari objek dan representasi, kemudian menetapkan instrumen, jenis instrumen ada Likert, rating scale, semantik diferensial, Goodman gitu ya. Kemudian nanti kita kembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Tolong diteruskan untuk mulai drafting dan menyusun kasar, apa saja yang akan Anda tentukan, mana-mana saja yang akan ditetapkan sebagai operasional dari variabel Anda. Dari banyak teori yang ada, silakan pilih satu, kemudian dekati representasi gambaran variabel tadi terhadap sesuatu yang bisa kita wakili dalam bentuk instrumen. Mungkin itu dari saya di sesi ke-5 ini. Semoga mahasiswa memahami. Pastinya kuncinya adalah mengerjakan karena kurang dan sangat minim sekali kalau kita hanya melakukan pembelajaran lewat mendengarkan atau tutor, tetapi yang paling penting adalah exercising dan mulai menulis. Begitu dari saya, sampai kita ketemu lagi insya Allah pada sesi 6. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.